lagi di kanal saya, Andre Vincent Wenas. Sahabat, perbincangan publik mengenai bursa Panglima TNI ini semakin seru dan memang menarik ya. Lantaran memang posisi Panglima TNI ini amat sangat penting bagi bangsa kita, terutama juga bagi Pak Jokowi dalam menuntaskan tugas konstitusionalnya dan mengawal beliau sampai tahun 2024. Nah, ini ada catatan intelijen atau analisis intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas yang juga menarik atau patut untuk kita simak. Beliau menuliskan catatannya yang berjudul "Sejak kapan Jokowi memantau Yudo Margono?" Bagaimana ceritanya? Begini. Sahabat, jarang sekali bahkan hampir tidak pernah seorang presiden itu berbicara langsung kepada level pamen atau perwira menengah, pangkat kolonel ke bawah. Komunikasi Presiden RI selalu mengikuti jenjang jabatan dan kepangkatan, yaitu kepada Panglima TNI atau Kapolri atau Kepala Staf Angkatan. Tetapi dalam Munas Kadin hari ini, tanggal 30 Juni di Kendari, ada satu nama yang keluar dari mulut Presiden Joko Widodo yang secara random sering dia hubungi, yaitu Letnan Kolonel Marinir M. Arifin. Seorang presiden meminta laporan dari seorang perwira dengan 2 melati di pundak. Letkol Marinir M. Arifin adalah seorang dokter militer. Dia sebelumnya menjabat Komandan Batalion Kesehatan 1 Marinir, dan sejak Maret 2020 di BKO-kan jadi Komandan Lapangan Satgas COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSDC di Wisma Atlet. Letnan Jenderal Doni Monardo saat masih sebagai Kepala Satgas COVID-19 sangat mengandalkan orang ini. Slogan "pantang pulang sebelum corona tumbang" yang digagas oleh Arifin memang menjadi inspirasi nyata di lapangan bagi para petugas dari berbagai latar belakang profesi di bawah komandonya. Codename Tim Cobra. Doni jugalah yang bermanuver menggagalkan ketika Arifin mau dimutasi oleh Markas Besar Angkatan Laut saat itu dari posisinya, dan Doni berhasil mempertahankannya di Satgas COVID-19. Peran patriotik Letnan Kolonel Marinir Arifin di Wisma Atlet tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang sosok lain, yaitu Yudo Margono. Nah, duet Yudo Arifin sudah sejak Yudo sebagai Pangkogap Wilhan I sampai kemudian ditunjuk oleh Jokowi jadi Kasal. Ada kronologis beberapa operasi militer non-perang Yudo Arifin ini yang ingin saya bagikan di sini, yang sekaligus menjelaskan sejak kapan Yudo mulai mencuri perhatian Presiden Jokowi. Bermula dari operasi evakuasi warga Indonesia dari kota Wuhan, Cina ke Pulau Natuna untuk karantina di bulan Januari tahun 2020 lalu. Lalu evakuasi 188 ABK kita di kapal pesiar World Dream dari Hong Kong, dan evakuasi 69 ABK Diamond Princess dari Jepang, yang kemudian dikarantina dan diobservasi di Pulau Sebaru bulan Februari tahun 2020. Lalu pembangunan Rumah Sakit Corona di Pulau Galang, Januari sampai April tahun 2020. Semua urusan diselesaikan dalam 3 bulan. Bagi Jokowi, kinerja Yudo Margono di Pulau Natuna dan di Pulau Sebaru menjadi pijakan penting dalam penanganan COVID-19 di negeri ini. Dari pengalaman itulah tercipta SOP yang kita terapkan sekarang, termasuk di RSDC Wisma Atlet, yang adalah salah satu rumah sakit COVID terbesar di dunia. Sahabat, Pangkogap Wilhan I Laksamana Madya Yudo Margono waktu itu adalah orang yang merancang cetak biru pembentukan 4 Komando Tugas Gabungan Terpadu atau Kogas Gappat untuk penanganan virus corona secara nasional. Yudo sendiri kemudian ditunjuk Jokowi jadi Panglima Kogas Gappat ini. Dia membentuk 4 Komando Tugas Gabungan Terpadu Kogas Gappat yang menjadi sub gugus tugas dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. 1. Komando di Wisma Atlet Jakarta, 2. Komando di Pulau Natuna, 3. Komando di Pulau Sebaru, dan keempat, Komando di Pulau Galang.
Sahabat, ini penting diperhatikan. Untuk yang di Wisma Atlet, Yudo menugaskan Panglima Kodam Jaya waktu itu Maijen Eko Margiono sebagai komandan. Dan yang di Pulau Natuna dikomandoi Panglima Komando Operasi Angkatan Udara Marsikal Pertama M. Khairil Lubis. Di Pulau Sebaru dikomandoi oleh Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Muhammad Ali. Dan di Pulau Galang dikomandoi Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal MS Fadilah. Petugas di Satuan Tugas Pendamping adalah para tenaga kesehatan yang di Satuan Tugas Pendukung akan menyiapkan logistik termasuk makanan. Sedangkan petugas di Satuan Tugas Pengamanan terdiri atas personil dari Kopassus TNI Angkatan Darat, Korps Marinir TNI Angkatan Laut, dan Korps Paskas TNI Angkatan Udara. Di sini terlihat sebagai Panglima Kogas Gapat, Yudo mampu melakukan kolaborasi dan koordinasi lintas matra dengan sangat baik. Nah, sahabat, silahkan dibaca lagi analisis saya, Yosef Herman Wenas, dalam artikel-artikelnya yang terdahulu. Ada juga di video di dalam kanal ini, di mana Yosef Herman Wenas membahas kenapa manajemen kolaboratif ini penting untuk seorang calon Panglima TNI di mata Jokowi. Kemudian dalam laporan harian 6 Mei 2021, itu sebelum Lebaran lalu, Yudo mempresentasikan turunnya jumlah pasien di Wisma Atlet. Begini datanya. Pasien rawat inap berkurang 112 orang dari semula 1077 menjadi 965. Hasil swab mereka negatif sehingga dipulangkan untuk isolasi mandiri. Pasien positif COVID berkurang dari 773 menjadi 723 orang. Pasien dalam pengawasan PDP semula 106 berkurang menjadi 79 orang. Orang dalam pemantauan atau ODP juga turun dari 198 orang menjadi 163. Sahabat, sekali lagi, laporan pada 6 Mei 2021 itu adalah angka-angka penurunan dalam satu hari. Hal ini bisa terjadi tidak lain sebagai dampak akumulatif semakin membaiknya manajemen penanganan di Wisma Atlet. Artinya, each lesson learned well day by day. Realitas meningkatnya COVID-19 setelah mudik Lebaran sampai hari ini tentu saja di luar dari kendali Kogas Gapat itu. Sahabat, selalu ada momen sejarah yang memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk naik pentas. Dalam kasus Soeharto adalah momen G30S PKI. Dalam kasus Megawati, PDIP adalah peristiwa reformasi 1998. Dalam kasus Jokowi, ya rusaknya pembangunan Jakarta di bawah Fauzi Bowo. Dalam kasus Hadi Cahyanto adalah manuver politik Gatot Nurmantio itu sendiri. Nah, wabah COVID-19 sejak awal 2020 sampai hari ini, bahkan mungkin masih dalam 1-2 tahun ke depan, agaknya lebih memberikan kesempatan sejarah kepada Laksamana Yudo Margono ketimbang Jenderal Andika Perkasa. Sahabat, satu-satunya kekuatan Jenderal Andika Perkasa di mata kebanyakan pengamat adalah lobi politiknya yang kuat. Namun hal inilah yang justru bisa menjadi kelemahannya di mata Presiden Joko Widodo. Kenapa begitu? Nah, sahabat bisa telusuri lagi video sebelum-sebelumnya di kanal ini atau artikel dari Yosef Herman Wenas yang sebelumnya. Di situ Yosef Herman Wenas menyinggung bahwa archetype yang dimiliki Marsikal Hadi Cahyanto ini lebih kentara pada sosok Yudo dibandingkan Andika. Demikian analisis intelijen dari Yosef Herman Wenas dalam tulisannya yang berjudul Sejak Kapan Jokowi Memantau Yudo Margono, ditulis di Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2021. Demikian sahabat, kiranya bisa memberikan sedikit wawasan dan horizon dalam kancah perbincangan atau wacana soal Panglima TNI ke depan antara dua bintang besar yang saat ini sedang cemerlang, yaitu Laksamana Yudo Margono dan Jenderal Andika Perkasa. Dua-duanya bagus dan dua-duanya punya kesempatan yang sama. Kita lihat saja nanti bagaimana Pak Jokowi akan memilihnya. Demikian sahabat, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.